Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe Arpan Channel. Tapak Suci Lamongan. Tapak Suci Lamongan. Tapak Suci Lamongan. Oke, terus semua saya pribadi mengucapkan banyak terima kasih kepada Mas Nabil yang sudah memberikan izin kepada saya untuk silaturahmi ke sini, dan di sini saya tidak bisa memberikan apa-apa, Mas. Hanya saja piagam paseduluran antara Pagar Nusa dan juga Tapak Suci. Saya mewakili dari Arpan Channel seperti itu. Saya mengucapkan terima kasih dan mungkin bisa diterima. Terima kasih, Mas. Sip. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur-dulur semua, kembali lagi dengan saya di Arpan Channel. Nah, ini melanjutkan video selanjutnya, yaitu sedikit mencari info tentang Tapak Suci itu seperti apa. Di sini saya ditemani oleh salah satu pelatih dari Tapak Suci, yaitu Mas Mahbub. Bener nggak? Iya. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu, asalnya dari mana dan namanya seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mahbub Junaidi, asal Takarharjo sendiri. Alhamdulillah tahun angkatan 2018 sudah naik kader dan bisa melatih adik-adik. Oh, jadi masuk ke kader dasar. Kader dasar bener nggak ya? Nggih. Kader dasar itu tahun 2018 nggih? Nggih, Pelantikan sudah dikukuhkan, istilahnya sudah dapat melatih gitu ya? Nggih. Itu untuk mencapai ke sana itu sudah berapa tahun untuk latihannya? Itu sudah dari MP atau MTS atau apa ya? Saya mulai latihan itu kelas 1 hingga 1 aliyah, 1 sanawiyah hingga 1 aliyah. 1 sanawiyah sampai 1 Aliyah. 3-4 tahun ya? Iya, Baru nyampe ke kader dasar 1. Luar biasa dulur-dulur, kalau latihan sabar istiqomah di Tapak Suci itu luar biasa. Nah, di sini kalau misalkan saya ingin bertanya sedikit tentang Tapak Suci, gimana? Gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Oke, supaya bisa dibuat informasi bagi dulur-dulur semua yang menonton video pada kali ini, dan juga ini adalah bukti bahwasanya kita itu meskipun berbeda organisasi. Mas Mahbub ini dari Tapak Suci, saya dari Pagar Nusa yang salah satu banomnya Nahdlatul Ulama. Mas Mahbub dari Tapak Suci yang dari organisasi otonom ya, bener ya Mas ya? Organisasi otonom dari Muhammadiyah. Jadi meskipun beda Muhammadiyah, beda NU-nya, beda Tapak Suci, beda Pagar Nusanya, kita tetap seduluran Mas ya. Mantap. Nah, di sini mungkin bisa disampaikan sejarahnya singkat terkait Tapak Suci itu berlahir di mana, pada tahun berapa gitu. Tapak Suci lahir itu tanggal 31 Juni 1963 di Kauman, Yogyakarta. 31 Juli ya? Iya, Juli. Berarti sebentar lagi ya? Sebentar lagi sudah waktunya milad di Kauman, Yogyakarta. Itu pendirinya siapa Mas? Bari Irsyad. Pada tahun 1963. Luar biasa. Udah lama, lebih lama Tapak Suci daripada Pagar Nusa ini. Berarti asalnya dari Yogyakarta gitu. Terus untuk latihannya di sini Mas, dari Tapak Suci itu tingkatannya ada berapa Mas? Sampai ke yang paling tinggi apa? Pendekar. Ya. Kalau tingkatan yang paling bawah sampai ke pendekar itu ada berapa tingkatannya? Kalau dari bawah itu mungkin sabu kuning, polos, kemudian 1, 2, 3, 4, kemudian naik lagi biru, polos, kemudian 1, 2, 3, 4, kemudian baru sabu hitam, 1, kemudian 1, 2, 3, 4, 5. Seperti itu. Wih, 4, 4, 5. Ada berapa? 13 tingkatan Mas. Kalau 1, 2, 3, 4 itu yang membedakan apa? Di siswa sendiri itu pertama polos itu dasar, pengenalan kuda-kuda, salam, hormat dan lain sebagainya. Kemudian naik ke melatih 1 mungkin gerakan tendangan, sabitan dan lain sebagainya. Kemudian 2, 3 itu
balik langkah-langkah, kemudian langkah paku-paku dan lain sebagainya. Seperti itu nggih. Berarti tingkatannya itu dibedakan oleh melatihnya ya Mas. Iya. Oh, melatih di sabuknya. Berarti ada gambar melatih 1, melatih 2. Oh Iya. gitu. Oh, kalau di Pagar Nusa kan menandakan itu sabuknya itu sama hijau semua, tapi bedanya cuma yang ada di stripnya itu mulai putih, kuning. Berarti kalau di Tapak Suci itu sabuknya pertama polos, terus kuning itu 1 sampai 4, biru 1 sampai 4 lagi. Setelah itu hitam itu langsung 1 terus sampai 5. Subhanallah. Itu berapa tahun kira-kira kalau misalkan nyampe ke pendekar itu berapa tahun latihan itu? Nggak tahu. Yang siswa sendiri kan ya, di Lamongan itu kalau tahun-tahun kemarin itu 2 kali ujian dalam 1 tahun. Kalau itu nggak molor. Terus kalau kader itu terkadang 1 tahun 1 kali, terkadang 1 tahun 2 kali. 1 tahun 2 kali. Berarti misalkan 3 tahun ditambah 4 tahun 7 ditambah misalkan yang hitam 1 tahun sekali kayaknya ya. Nggak tentu juga malah. Aduh. Lebih dari 10 tahun dulu kalau misalkan mulai latihan dari Tapak Suci dimulai pertama sampai ke pendekar gitu ya. Luar biasa. Oke, lanjut Mas. Di sini kan Tapak Suci kan salah satu organisasi pencaksilat terbesar di Indonesia ini Mas. Beneran? Alhamdulillah. Anggotanya itu banyak sekali dan juga dengan segudang prestasi seperti itu ya. Siapa sih yang nggak kenal dengan Tapak Suci? Ya. Dan di sini yang saya kagumi itu dulu, Mas, meskipun dengan anggotanya yang begitu besarnya, tapi belum ada terdengar dari kabar berita maupun dari teman ataupun yang lainnya itu bahwasanya Tapak Suci itu bentrok ataupun crash dengan yang lainnya. Itu caranya itu seperti apa Mas? Kok bisa Mas? Dengan sebegitu banyaknya anggotanya kok aman-aman saja, damai-damai saja dengan yang lainnya. Beda dengan beberapa oknum organisasi silat yang lainnya itu sering itu kan ya, sering crash. Itu bagaimana ini Mas? Ya, kalau itu mungkin dari diri pribadi, mungkin kalau ada masalah langsung diselesaikan secara keluarga, enggak dibesar-besarkan lah. Terus ketika latihan kan juga ada ikrar, kemudian ikrarnya itu kan juga mengandung mana-mana, sehingga kalau tidak diterapkan kan mereka akan melanggar ikrar seperti itu. Seperti itu. Iya, seperti itu. Dan sedangkan diri apa lambangnya Tapak Suci kan ibu jari tertekuk. Nah, itu menandakan kerendah hatian. Oh, seperti itu. Oke, luar biasa. Jadi di Tapak Suci juga ada ikrar-ikrar yang harus ditepati ya Mas. Iya. Itu yang mempunyai makna bahwasanya kita salah satunya hidup berdampingan harus menjaga ketertiban dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu Mas ya. Iya. Dan juga mungkin itu ya karena memang anggotanya itu tertib kayaknya. Ya dibilang tertib. Ya beneran Mas. Ini memang ketertarikan saya, kagumnya saya kepada Tapak Suci itu meskipun anggotanya itu luar biasa. Banyaknya kalau diajak banyak-banyak kan itu memang banyak sekali karena latihan itu mulai dari TK Mas. Bener nggak Mas? Iya. Iya dulur. Jadi Tapak Suci itu latihannya mulai dari TK sampai tua kalau latihan di Tapak Suci. Luar biasa. Nah seperti itu dulur ya. Jadi Tapak Suci adalah salah satu organisasi pencaksilat di bawah naungan Muhammadiyah gitu. Di bawah naungan ormas Islam terbesar juga di Indonesia yaitu Muhammadiyah. Ya kalau kita itu posisinya sama Mas ya, antara Pagar Nusa dan Tapak Suci ini mirip-mirip sama ya, di bawah naungan organisasi Islam seperti itu. Mungkin bisa disampaikan lagi Mas pesan-pesannya buat dulur-dulur yang menonton video pada kali ini. Kalau pesan dan kesan dari saya, tetap semangat latihan karena Allah itu mencintai hambanya yang kuat dan beriman. Tidak hanya beriman tapi juga kuat seperti itu. Kuat jasmani, kuat rohaninya. Iya. Oke, alhamdulillah. Jadi dulur-dulur semua untuk yang latihan tetap semangat, istiqomah, tetap rendah hati gitu Mas ya. Oke, mantap. Dan mungkin ada yang disampaikan lagi Mas bagi dulur-dulur semua yang masih suka bentrokan atau apa ini? Ada pesan nggak ini? Untuk dulur-dulur ya,
perdamaian itu indah. Ketika kita menyambung silaturahmi itu akan lebih baik daripada bentrok antara satu dengan yang lain. Karena manusia adalah makhluk sosial, saling membutuhkan seperti itu. Ya benar dulur-dulur ya. Jadi tidak mungkin ketika kalian wafat pun itu tidak butuh orang lain. Bener nggak Mas? Iya. Jadi manusia itu ketika sudah baru lahir pun itu sudah butuh orang ya. Mau yang mau melahirkan itu juga butuh orang untuk membantu pelahiran, sampai kita mati pun masih membutuhkan orang lain. Nah, apakah orang itu hanya dari organisasi pencak silatmu saja? Bukan kan Mas ya? Bukan. Mungkin saja dari dulur Tapak Suci, dari dulur Pakar Nusa, dari dulur PSAT, KS maupun yang lainnya. Jadi yaitu tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Mahbub, itu manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain seperti itu. Oke, mungkin cukup itu Mas. Mungkin bisa disambung lagi di lain waktu. Saya ini mengucapkan banyak terima kasih karena sudah disambut, disuguhi yang luar biasa dulur-dulur. Di sini saya tidak bawa apa-apa, tapi saya di sini dapat luar biasa banyaknya manfaat ilmu maupun suguhan yang lainnya. Terima kasih Mas. Ya pun terima kasih Mas sudah menyempatkan waktu dan membantu saya dalam pembuatan konten pada kali ini. Semoga latihan pada Tapak Suci Takerharjo nih Mas diberi kelancaran, pengkaderannya tetap jalan, semakin banyak yang latihan, dan ketika sudah menjadi pelatih kader, menjadi kader yang benar-benar kader yang sesungguhnya. Amin. Ya pun terima kasih kepada dulur semua yang sudah menonton video pada kesempatan kali ini. Jangan lupa membagikan video ini sebanyak-banyaknya agar semua orang tahu bahwasanya perdamaian adalah luar biasa indahnya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas.